Kisah Khalid bin Walid, dari pedang Quraisy menjadi pedang Allah. Khalid bin Walid lahir dari keluarga pejuang Quraisy. Sejak kecil, ia tidak dididik untuk berdagang, melainkan berkuda, menggunakan pedang dan tombak, strategi perang, dan kepemimpinan di medan tempur. Di usia muda, Khalid dikenal sebagai panglima paling cerdas di Makkah. Saat Islam datang, Khalid menolak keras dakwah Nabi Muhammad. Ia melihat Islam sebagai ancaman bagi kehormatan Quraisy. Dalam Perang Uhud, Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy. Melihat celah saat pasukan pemanah Muslim meninggalkan pos, Khalid bergerak cepat dari belakang gunung. Barisan Muslim terpecah, keadaan berbalik, banyak sahabat gugur, dan Rasulullah terluka. Kecerdikan Khalid menjadi kunci kemenangan Quraisy di Uhud. Namun jauh di lubuk hatinya, Khalid mulai mempertanyakan posisinya. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Khalid melihat kekuatan Islam yang semakin besar. Saudaranya, Walid bin Walid, menulis surat padanya. Wahai Khalid, orang sepertimu tidak pantas berada di barisan yang salah. Kata-kata itu mengguncang jiwa Khalid, membuatnya merenungkan pertempurannya melawan Muhammad. Khalid akhirnya mengambil keputusan besar dan pergi ke Madinah. Di sana, ia berdiri di hadapan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Aku datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk. Khalid, pedang yang selalu terhunus melawan Islam, kini akan menjadi pedang bagi Islam. Baru masuk Islam, Khalid diuji dalam Perang Mu'tah. 3 panglima Muslim gugur. Khalid mengambil alih komando dan dengan strategi brilian menyelamatkan ribuan pasukan Muslim. Kemudian Allah mengambil salah satu pedangnya, lalu memberi kemenangan. Saat Fatu Makkah, Khalid memimpin pasukan Muslim, memasuki kota sebagai hamba Allah yang tunduk, bukan sebagai penakluk sombong. Ia memerangi sisa perlawanan Quraisy dan membuka jalan kemenangan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatan panglima. Namun, ia tetap rendah hati dan berperang sebagai prajurit biasa. Aku berperang bukan demi Umar, tapi demi Allah. Khalid bin Walid mengikuti lebih dari 100 pertempuran, tubuhnya penuh luka, namun wafat di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Aku telah mencari syahid di setiap medan, namun aku mati seperti unta tua. Jangan biarkan kaum Muslim mengira jihad itu lemah. Dari Khalid, kita belajar bahwa musuh Islam terkeras bisa menjadi pembela Islam terbesar. Hidayah milik Allah dan kehebatan sejati adalah taat dan rendah hati. Hari ini, namanya dikenang bukan sebagai pembantai Uhud, tetapi sebagai pedang Allah yang membela kebenaran.